pergi ke pasar membeli batik. Tidak lupa membeli durian. Selamat pagi anak-anak ibu yang tampan dan cantik. Apa kabar kalian? Alhamdulillah semuanya baik. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama ibu As-Salilatul Maflaha, guru bahasa Indonesia di MTS Muhammadiyah 6 Banyutengan. Anak-anak masih semangat? Mau belajar bersama Bu Aflah hari ini? Iya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Sebelum masuk materi hari ini, Bu Aflah ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah sebelumnya kalian pernah membaca dongeng Timun Mas dan Raksasa? Sudah. Atau kalian pernah menonton Doraemon? Tinkerbell? Avatar? Aladdin? Atau Harry Potter? Nah, kira-kira dari beberapa judul yang Bu Aflah sampaikan barusan, apa yang terbersit di benak pikiran kalian? Ya, cerita fantasi. Hari ini kita akan belajar bab baru mengenai cerita fantasi. Lalu, apa itu cerita fantasi? Ayo kita belajar bersama Bu Aflah hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian cerita fantasi, tujuan cerita fantasi, dan juga unsur-unsur yang membedakan cerita fantasi dengan cerita yang lain. Langsung saja, ayo kita belajar bersama. Pengertian. Teks cerita fantasi adalah teks cerita yang didasarkan pada imajinasi penulis. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diceritakan di dalamnya tidak terjadi di dunia nyata. Bahkan, imajinasi penulis dalam teks cerita fantasi bisa saja tidak dapat diterima logika manusia. B. Tujuan. Tujuan teks cerita fantasi adalah untuk menghibur serta meningkatkan daya imajinasi pembaca. C. Unsur-unsur. Keajaiban. Ide cerita terbuka. Tokoh unik. Lintas ruang dan waktu. Bersifat fiktif. Bahasa variatif. Anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan singkat materi kita cerita fantasi. Sampai sini Ibu yakin bahwa anak-anak sudah memahami mengenai cerita fantasi. Nah, untuk lebih lanjutnya, Bu Aflah akan menjelaskan kembali secara lebih dalam mengenai cerita fantasi. Jadi, cerita fantasi merupakan sebuah cerita berdasarkan hasil imajinasi pengarang atau penulis yang tidak dapat diterima oleh akal logika manusia, serta bertujuan untuk menghibur dan juga meningkatkan daya imajinasi baik pengarang atau penulis dan juga pembaca. Kemudian, di dalam cerita fantasi terdapat unsur-unsur yang membedakan antara cerita fantasi dengan cerita yang lainnya. Yang pertama yaitu memiliki keajaiban. Pada teks cerita fantasi, kerap kali ditemukan sebuah keajaiban atau keanehan yang misterius atau supranatural. Contoh kecil dari imajinasi keajaiban misalnya, saat ini Bu Aflah sedang mengajar di ruang kelas. Lalu bagaimana jika Bu Aflah berimajinasi sedang mengajar di sebuah sekolah sihir dengan memiliki tongkat ajaib yang mampu mengubah buah apel menjadi pisang? Yang kedua, di dalam cerita fantasi memiliki ide cerita yang terbuka. Maksudnya, dalam cerita fantasi, karena berdasarkan hasil imajinasi seorang penulis, maka tidak ada batasan atau tidak terikat aturan mengenai penulis yang menuangkan ide ceritanya. Yang ketiga, menggunakan berbagai macam latar lintas ruang dan waktu. Berbeda dengan cerita pada umumnya, dalam cerita fantasi bisa menggunakan berbagai macam latar, ruang, dan waktu. Misalnya, saat ini Ibu sedang berada di ruang kelas. Kemudian, dengan satu kali tepuk, Ibu bisa berada di luar angkasa. Ayo kita kembali
di dalam cerita fantasi memiliki tokoh yang unik, sebab pada cerita fantasi tokoh-tokohnya memiliki kekuatan super atau kesaktian tertentu, entah itu sihir atau yang lainnya. Misalnya, bagaimana jika ibu memiliki kekuatan super, seperti bisa mengeluarkan api dari tangan. Ayo kita matikan. Yang kelima, di dalam cerita fantasi bersifat fiktif. Tentu saja, karena di dalam cerita fantasi berdasarkan hasil imajinasi pengarang. Apalagi pada cerita fantasi, imajinasi yang dituangkan oleh penulis tidak dapat diterima oleh akal logika manusia. Kemudian, yang terakhir atau yang keenam, pada cerita fantasi menggunakan bahasa yang variatif. Tentu saja, karena di dalam cerita fantasi tidak menggunakan bahasa formal, melainkan bahasa yang variatif dan ekspresif sesuai dengan apa yang disampaikan penulis. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengenai cerita fantasi, baik dari pengertian, tujuan, dan unsur-unsur yang membedakan cerita fantasi dengan cerita yang lainnya. Dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai cerita fantasi, silakan dibuka link yang sudah Ibu bagikan pada grup kelas. Nanti silakan disaksikan atau ditonton tayangannya, kemudian silakan dianalisis apa saja keajaiban yang terjadi pada cerita tersebut. Itu saja pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.